Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang Allah cintai. Tadi saya khawatir tidak bangun ya. Habis dari Bandung pulang tengah malam, habis nyari kos buat anak kuliah. Malamnya diajak bercanda sama istri lagi. Udah. Jadi tidur-tidur malam betul ya. Alhamdulillah jam 4 persis Allah bangunkan. Hingga bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Muharram itu satu dari 4 arba'at ashhur ya, bulan yang diharamkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan satunya Rajab. Muharram itu artinya adalah dimuliakan. Makanya posisinya antara Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena dilarang untuk saling berperang karena pada saat itu umat Islam melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang kafir pun melaksanakan haji dengan versi mereka. Maka tidak boleh saling menzalimi, saling berperang, menyakiti ya. Karena dosa perbuatan yang dikerjakan di bulan Muharram ini itu dosanya bisa berlipat-lipat jika dikerjakan, dan amal kebaikan yang dikerjakan di bulan haram itu pahalanya juga bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan yang lain. Nah, salah satu keberkahan bulan Muharram ini adalah terkait dengan hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, itu berharap betul para sahabat itu rumahnya ditempati oleh Rasulullah. Bahkan syukur-syukur tanahnya dibikin masjid lah kira-kira gitu. Dan Rasul paham betul psikologinya. Kalau saya menentukan salah satu dari sahabat Ansor, ya, itu kira-kira respon dari sahabat-sahabat yang lain secara psikologi kurang nyaman. Maka Rasulullah kemudian dengan arif, dengan adil mengatakan, biarkanlah unta saya ini berjalan. Lalu unta Rasulullah berjalan, dan kata Nabi, ketika unta saya ini deru beristirahat, disitulah saya akan membangun masjid, bahkan membangun rumah saya. Semua berdebar-debar ketika unta Rasulullah sudah mulai berjalan. Dan ternyata Allah kemudian menakdirkan unta ini berhenti di sebuah tanah lapang, lalu dia derum. Dan tanah itu adalah tempat untuk mengeringkan kurma. Semua bertakbir, ya. Dan ternyata tanah ini milik seorang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Lalu kemudian Rasulullah dan para sahabat memanggil walinya ya. Dan dipanggil juga si Sahal Suhailnya tersebut. Dan kemudian Sahal dan Suhail karena sudah tamyiz, ya, tamyiz itu tidak terlalu anak-anak betul, dia sudah bisa mengerti mana baik mana buruk. Rupanya mengatakan langsung kepada Rasulullah bahwa tanahnya itu akan diserahkan kepada Rasulullah, artinya diwakafkan. Yang kalau Rasulnya model Ustadz Syukron, Ustadz Gupron, lagi girang bener kita. Dapat gratisan, kira-kira begitu ya. Tapi Rasulullah itu kan insan yang memiliki izzah, ya, muru'ah, ya.
tidak ingin merugikan siapapun, bahkan terhadap anak yatim sekalipun. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabat, adakah yang bisa membayarkan tanah itu? Ya tentu saja, ya yang cepat untuk berpastabiqul khairat pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atas uang pribadi beliau kemudian menyerahkan emas dinar, ya 10 dinar. 1 dinar itu 4 gram 25 mili, ya kira-kira seperti itu. Dan itu diterima dengan ridho dan ikhlas. Seraya kemudian Rasulullah ya secara gestur tubuh itu menyayangi anak yatim tersebut. Maka para sahabat-sahabat yang lain pun merespon sama. Mereka kemudian memberikan tanda petik ya sedekah atau hadiah kepada Sal dan Suhail. Inilah mengapa Muharram sering disebut dengan bulan lebarannya yatim, kira-kira begitu. Tapi substansi yang kita akan petik adalah Muharram bulan berkah karena ada hijrahnya tadi. Nah, saya kira kita sudah sama-sama paham ya, kata hijrah itu ada 4 hurufnya ya. Mari kita analisis. Yang pertama, hurufnya adalah huruf H. H itu bahasa Arab, maknanya hamasyah. Hamasyah itu semangat. Semangat apa? Semangat untuk islahun binafsih. Semangat untuk memperbaiki diri, kira-kira seperti itu. Ini hijrah secara maknawi, karena hijrah secara jasadi kita tidak dituntut ya, negeri kita aman, tidak dianeksasi, tidak dijajah seperti di Palestina. Ya, kita tidak perlu jihad secara fisiklis, secara jasadi. Boleh yang rumahnya mau pindah, kira-kira begitu ya. Mau cari tempat yang luasan lagi di misalnya di Rangkas Bitung, di Maja, ya bisa dapat 3 kali lipat ini kalau kita jualan di sini, beli di sono, kira-kira begitu. Nah, islahu min nafs itu yang paling pokok menurut saya ada 4. Memperbaiki diri ini dalam rangka menghijrahkan diri secara maknawi. Yang pertama adalah kita jangan sampai menganggap bahwa diri kita ini memiliki iman yang bagus, tauhid yang hebat, tapi ketika nanti di akhirat kata Allah, kamu tauhidnya rusak. Nah ini yang harus kita waspadai. Loh kok bisa begitu? Bisa. Ya. Bagaimana tauhid itu bisa rusak? Sederhana saja. Kita sudah mengikrarkan diri la ilaha illallah. Itu maknanya antara lain. Pertama adalah la khaufa illallah. Orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia tidak pernah merasa takut atau takut yang berlebih, melebihi kadarnya takut kepada Allah. Sekarang faktanya hari ini, betapa kita ini banyak takut yang berlebih, melebihi kadar takut kita kepada Allah. Menurut kita, kita orang beriman yang hebat, tapi menurut Allah, tauhid kita rusak. Itu maksudnya. Nanti di akhirat. Takut berlebihan. Apalagi takut sesuatu yang belum terjadi. Waduh, nanti anak kita bagaimana ya? Sekolah aja sekarang biayanya sudah kayak gini, nanti bagaimana? Bagaimana nanti dengan anak gadis kita dan seterusnya. Ketakutan yang tidak berdasar. Itu namanya kecemasan bahkan. Yang kedua, arti la ilaha illallah itu adalah la mahbuba illallah. Orang yang sudah berikrar la ilaha illallah itu tidak ada yang paling dicintai dalam hidupnya kecuali Allah. Lalu kemudian faktanya bagaimana? Insyaallah. Yang paling gampang aja dah. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, survei membuktikan siapa yang dengan bergegas dia lebih mencintai Allah, mendahulukan Allah, lebih merespon panggilan Allah dari yang lain-lainnya. Ya faktanya beda dengan di Arab. Kalau saya perhatikan di Arab, jangankan ustadz preman aja kalau dengar azan berhenti, markirin berhenti, kira-kira begitu.
atau di Pondok Jagung lah. Ya, kayaknya sama Majlubang kayaknya. Ya. Sederhana itu. Lah kita menganggap kita orang yang beriman, imannya hebat, tapi nanti di akhirat kamu dusta kata Allah. Tauhid merusak. Kau lebih mencintai yang lain daripada aku kata Allah. Kan repot urusan. Nah, yang kayak gini kita perbaiki. Yang ketiga, la roja illallah. Ketika orang sudah mengatakan la ilaha illallah, itu tidak boleh bersandar, berharap yang berlebih kecuali kepada Allah. Faktanya kita harus jujur. Kita kadang-kadang lebih bersandar kepada gaji kita daripada kepada Allah. Kita bersandar kepada pemimpin kita, pimpinan kita di tempat bekerja daripada kepada Allah. Kita kadang-kadang berobat lebih bersandar kepada dokter daripada kepada Allah yang menyembuhkan. Ini fakta-fakta seperti ini ringan kelihatannya, tapi nanti di akhirat repot kalau sampai dibiarkan tidak diperbaiki diri. Maka jamaah yang saya muliakan, aspek yang pertama untuk islahun bin nafs, memperbaiki diri adalah tauhid tadi. Konsep la ilaha illallah itu harus diperbaiki karena itu menentukan. Kemudian yang kedua, ketika kita menganggap bahwa diri kita ini selamat dan seterusnya, tapi ada satu misalnya di dalam hati kita satu noktah yang namanya kibrun, nanti di akhirat kita bisa repot. Apa itu kibrun? Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan manusia. Itu makna kibrun. Apa konsekuensinya orang yang di hatinya itu punya kibrun? Kata Nabi, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Allah enggan memasukkan si hamba, bukan Allah tidak memasukkan surga, tapi enggan memasukkan dia ke dalam surganya dulu. Ya, ketika si hamba itu di hatinya masih ada sebutir debu tadi kibrun tadi, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan manusia. Hari ini faktanya, mohon maaf, kalaupun kita tidak setuju misalnya dengan negara Islam misalnya, jangan sekali-kali mengatakan misalnya ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci. Rusak itu. Rusak itu. Kalaupun kita tidak setuju dengan negara Islam, tapi jangan mengatakan negara Islam, aturan-aturan Islam tidak relevan lagi dengan konteks zaman sekarang. Rusak kita. Dan saya perhatikan di Indonesia banyak betul orang yang model kayak gini. Padahal Allah mengatur hidup ini dengan aturan yang detail sebaik-baiknya. Jangan karena kita terpancing oleh provokasi orang-orang di luar sana tentang terorisme, tentang negara Islam, lalu kita mengatakan bahwa ya, aturan di dalam Islam itu tidak relevan lagi dengan konteksnya. Nauzubillah min dzalik. Itu berarti apa? Batrul haq, menolak kebenaran yang datang dari. Di dunia memang dipuji-puji sebagai orang yang nasionalis, sebagai orang yang NKRI 100% dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat Allah akan gugat orang-orang model kayak gini. Maka saya menganjurkan, walaupun memang kita belum sepakat ya, karena negara Indonesia itu negara kesepakatan. Oke, yes, kita terima. Pancasila juga kita terima. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Tapi jangan sekali-kali menganggap bahwa ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah. Itu batrul haq. Nanti di akhirat bangkrut kita. Ya. Lalu yang kedua, wa ghamdun nas, merendahkan orang lain. Ini juga hati-hati. Iblis itu bukan tidak pinter. Dalam riwayat 200 tahun dia ibadahnya. Bahkan kenapa dia itu tinggal bersama malaikat di surga sana? Karena dia derajatnya luar biasa tinggi. Salah satu jin yang betul-betul pinter dan alim itu adalah iblis. Tapi hanya karena satu hal, dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, langsung turun derajat serendah-rendahnya. Bahkan
kemudian dilaknat oleh Allah. Apa penyakitnya? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari mereka. Nah, itu bahaya. Kita kelihatannya rajin ibadah, tiap hari sholat dan sebagainya. Tapi kita punya ini nih, di akhirat bangkrut, rusak kita. Maka kita harus perbaiki untuk hijrah itu. Caranya bagaimana? Caranya sederhana saja. Ketika kita melihat orang yang lebih tua, katakan kepada Allah, ya Allah, dia lebih tua dari saya. Tentu ibadah dia lebih baik dari saya. Kalau ada yang lebih muda dari saya, katakan kepada Allah, ya Allah, dia lebih muda dari saya, maka dia dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau ada orang yang lebih alim, ya Allah, dia orang lebih alim dari saya. Tentu amal jariah ilmunya lebih dahsyat dari saya. Kalau melihat ada orang yang lebih bodoh dari saya, ya Allah, dia lebih bodoh dari saya. Tentu nanti hisabnya lebih sederhana dari saya. Ketika melihat orang kaya, ya Allah, dia lebih kaya dari saya. Tentu sedekahnya lebih banyak dari saya. Ketika ada orang miskin, kita bilang, ya Allah, dia lebih miskin dari saya. Dia lebih sederhana nanti proses hisabnya juga. Jadi tidak akan pernah mengizinkan di dalam dada ini mengatakan saya lebih baik dari orang lain. Bahaya itu. Ya. Berikutnya yang ketiga, yang seyogianya kita islahun, kita perbaiki dalam rangka hijrah maknawi, adalah salah satu juga ini yang bahaya nih, yang namanya hasad. Hasad. Itu tiap hari ibadah, luar biasa ibadahnya, tahajudnya dan sebagainya. Nanti di akhirat ternyata ditip X sama Allah. Kita sudah bangga-bangga, bakal masuk surga, kita masuk neraka. Ketika kita protes, ya Allah, kenapa saya kan dulu rajin ibadah? Kata Allah, iya, ente rajin ibadah. Tapi ibadah ente dimakan sendiri oleh hasad ente, kira-kira begitu. Kalau Rasul mengatakan, al-hasadu ya'kulu al-hasana kama ta'kulu an-nar al-hatara. Orang yang punya hasad itu amal-amal kebaikannya dimakan sendiri oleh hasadnya tadi, sehingga nilainya menjadi kosong dan dia menganggap dirinya itu banyak amalnya. Ini bahayanya. Ya. Bagaimana caranya supaya tidak memiliki sifat hasad? Sederhana saja. Ya, sederhana saja. Apa itu? Ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat apapun, bergembiralah. Karena itu yang ngasih Allah dan atas seizin Allah. Masa kita mau menggugat sesuatu yang diberi sama Allah? Berani? Betul kita kira-kira begitu. Maka kalau ada yang dapat nikmat, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Pak Jarod misalnya punya istri lagi, alhamdulillah. Umpama Pak, umpama. Jangan salamin Pak, nanti beneran. Insyaallah. Ya, kan begitu kira ya. Ini perusahaannya nambah ya, posnya juga nambah kan, perusahaannya posnya nambah lagi. Pokoknya apapun, kalau ada saudaranya yang beriman itu dapat nikmat karunia apa saja, alhamdulillah ya Allah, itu ciri orang tidak punya hasad. Tapi kalau kebalikannya, ada saudaranya dapat karunia dan nikmat, nyesek di dada, bakal ciprut nih. Ini bakal repot urusan di sana. Tetangganya beli Pajero, parkir lagi di depan, sumeng dia. Langsung 3,8 tensi. Masya Allah. Dan repot urusan begitu. Nah, yang keempat, yang harus kita islahun nafs dalam rangka hijrah maknawi, adalah jangan pernah kita pada posisi seperti ya Baradae. Nah, ini serius, dianggap enteng sama manusia. Padahal dosa bersaksi palsu, berkata tidak benar, itu disejajarkan dengan syirik loh. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku sampaikan sebesar-besar dosa itu? Qalu bala. Ya Rasul, silahkan sampaikan agar kami faham. Qala, maka Rasul mengatakan,
sebesar-besar dosa itu kata Rasulullah, asyirku billah, uququl walidain, qauluz zur. Mensekutukan Allah, menyakiti ibu bapak, dan berkata dusta, bersaksi palsu. Nah, ini kan. Padahal Allah menyuruh kita semua orang beriman di surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang sebenarnya. Agar apa? Agar masalah itu tidak usut, agar masalah cepat selesai, diberkahi sama Allah, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena rumusnya pasti itu. Ketika ada yang tidak jujur, maka akan jadi benang kusut, akan lama, dan itu kemudian membazirkan segala hal. Kalau urusan ini negara, anggaran negara mubazir. Institusi ini turun, ini turun. Tapi karena tidak ngomong apa adanya, ya mubazir semua anggaran tersebut. Nas tetek mungek. Alhamdulillah, si baradanya kemudian mengatakan, saya ini disuruh menembak sama atas saya, terbongkar baru semuanya terbuka. Negla kalau bahasa orang Jelupang. Tahu negla nggak Pak? Terang benderang. Sebelumnya lah kusut, di framing ini begini sekarang, begitulah kira-kira. Dan itu perspektif Islam itu dosa besar luar biasa. Ya, saya teringat. Kalau orang berkata benar apa adanya, itu cepat selesai masalah. Saya teringat si Halimah. Masih ingat nggak Mbak Halimah? Oh, takut jawabnya Halimah. Jangan-jangan bocah sono, bocah Pondok Serut. Halimah ini jabatannya OB di Bandara Soekarno-Hatta, cleaning service. Allah takdirkan si Halimah ini masih habis Pak katanya. Tapi jangan nanya nomor WA ya. Mendingan buat saya tuh. Dia ditakdirkan nemu tas. Tasnya isinya dompet. Dompetnya ada cek. Enggak kaleng-kaleng Pak ceknya. Isinya 35,5 miliar. Coba itu duit beli cimol. Berapa kira-kira itu? Dan si Halimah ini bukan bocah tidak kenal huruf, dia melek literasi, maksudnya dia paham. Ini cek kalau dia nyairin juga cair, maksudnya begitu maksudnya. Karena cek makan netral, siapa yang cairin terserah kan boleh. Ya kalau dia pakai logika tadi, logika bisikan syaitan dan nafsu, itu bisa luar biasa duit segitu banyaknya. Tapi dia mengamalkan tadi Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Halimah berkatalah yang benar. Dan ternyata betul. Tidak pakai butuh 1 bulan. Ya, kayak kasus Barada Joshua. Usut aja, untung aja si Baradanya ngomong terus terang kan. Jadi terbongkar. Tadinya mah bisa kusut banget itu. Dalam waktu 1-2 hari selesai urusan. Kenapa? Si Halimahnya bilang sama security saya nemu cek ini. Security-nya juga jujur ngomong ke manajemen. Ini saya punya si Halimah nemu cek segini. Ya tinggal tunggu siapa yang punya. Tak berapa lama datang pengusaha dari Jambi. Ya setelah dikonfirmasi dengan berbagai macam bukti, ya SIM, ya KTP sebagainya, memang namanya dia. Ya sudah. Diserahkan. Apa yang terjadi? Ya Allah tentu tidak membiarkan orang yang berkata jujur, berkata benar. Allah tidak mungkin biarkan. Apresiasi Allah pasti lebih mahal. Ya. Pertama langsung Allah kasih berkah dia. Berkahnya apa? Manajemen mengapresiasi si Halimah itu. Yang tadinya jabatnya cleaning service, lalu dia diangkat menjadi supervisor cleaning service juga. Tapi lumayan gajinya yang tadinya 4 juta 3 kali lipat naik. 1 tuh. Belum dari si pengusahanya tadi 2. Belum dia namanya harum di pihak manajemen. Mungkin nih bocah bakal sampai nenek-nenek dipertahankan ini. Dia harum di sekitar tempat dia link pekerjaan itu.
Dia harum di rumahnya, terkenal tuh, viral sedunia bahkan. Tapi yang paling penting dia viral di langit. Malaikat memperbincangkan si Halimah ini. Makanya di surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Itu si Halimah bakal digabung dengan para as-shadiqin. Al-anbiya, para nabi, para rasulin, para orang-orang yang benar imannya. Luar biasa itu si Halimah. Kapan kita ke sana ya Pak ya? Naik gitu kan si Halimahnya. Nah, kebalikannya ketika ada qaul zur, oh itu bahaya itu. Kita ibadahnya rajin luar biasa, tapi kita berdusta yang kemudian dusta itu menzalimi pihak lain, dibawa ini dosa sampai akhirat nanti. Kalau kedustaannya menurut Allah tingkatannya itu signifikan, maka ibadah kita, amal-amal kita harus mengganti kezaliman daripada qaul zur kita. Dan kita bisa menjadi orang yang muflis, yang bangkrut di akhirat nanti. Itu maknanya. Maka saya mengajak ya, wahai para suami, jujurlah apa adanya. Jangan ada dusta di antara keluarganya lah, jangan di antara kita. Kan tidak semua dusta. Wahai para istri, berkatalah apa adanya. Nah, iya, kemarin papa kan ngasih uang 200.000 hari Sabtu, ya masih ada. Ya Pak, coba ke pasar katanya. Apa gue naik yang turun hujan doang Pak? Lah kan Bapak cuma nanya doang lah, turun hujan. Pala duitnya masih ada gocap. Nah berarti kan tidak apa ada. Sama ya. Suami dapat reward dari perusahaan. Memang sih tidak gede lah, 1 juta 2 juta. Pulang-pulang pakai pasang wajah suntuk. Aduh mah, memang perusahaan lagi susah. Padahal barusan dapat bonus 2 juta. Nah itu berarti tidak waku masodikin. Ya walaupun sederhana-sederhana seperti itu, tapi kalau menjadi habit nanti, khawatirnya nanti ya resonansinya ke kemana-mana. Itu nanti bisa tadi membuat kemudian akhirat kita menjadi bangkrut. Itu satu tentang hamasyah ya, memperbaiki ini dengan 4 aspek. Yang kedua, kata hijau hurufnya adalah J. J maknanya juhdun. Apa juhdun itu? Juhdun itu adalah berusaha semaksimal mungkin agar nanti akhir hidup kita ini husnul khotimah. Itu maknanya. Dan itu hijrah juga. Husnul khotimah ada 3 macam. 1, minal kufri ila tauhidi. Ada orang yang tadinya kufur kepada Allah, tidak beriman, lalu menjadi beriman. Ini namanya husnul khotimah. Ya banyak contohnya. Kokolin, Masya Allah. Tadinya tidak beriman kepada Allah, setelah Allah beri hidayah, dia beriman, bahkan dia kemudian kuliah di PT IKI, S1, S2, bahkan sekarang S3. Dia jadi ustaz terkenal di mana-mana. Kokoli. Ibu Irena Handono, tadinya tidak beriman, husnul khotimah dia. Sekarang usia beliau sudah 60-an ya. Beliau kemudian menjadi mukminat ya, lalu mempelajari Islam ini itu dan sebagainya, dan memang beliau orang pintar, dan sekarang menjadi salah satu daiyah yang diandalkan untuk tadi berusaha memagari umat ya, akidah umat dari upaya-upaya orang-orang lain yang ingin merusak tauhid dan akidah kita. Ibu Irina husnul khotimah beliau. Ustaz Felix Sau tadinya juga tidak beriman kepada Allah, lalu kemudian dia beriman kepada Allah dan sekarang menjadi salah satu dai dan ustaz yang cukup dikenal. Itu husnul khotimah tingkatan tertinggi. Ada husnul khotimah tingkatannya adalah minaz zulumati ilan nur, kira-kira begitu. Yang tadinya gelap, hitam menjadi putih. Contohnya banyak betul. Antara lain orang-orang terkenal ya. Saya kira angkatan saya, angkatan Bapak ini kenal yang namanya Joni Indo ya. Joni Indo tahun 80-an itu luar biasa. Ya. Dia dulu punya pasukan namanya Pacino, pasukan Cina Kota, Paciko ya. Dia pernah merampok di daerah Cikini 4 kilo emas.
Bukan Mas Joko, Mas asli. Bayangkan, kita paham bagaimana kelasnya dia itu. Ya tentu yang namanya orang kayak gitu ya sisi-sisi kemanusiaannya memang sedang tidak dimilikinya. Preman luar biasa. Nah, Allah beri hidayah dia, singkat cerita dia masuk Islam, dan ketika selesai masuk Islam, kemudian karena wajahnya itu Indo, karena salah satu orang tuanya dari Belanda, itu banyak yang menawarkan main film ya. Saya kira dulu banyak beliau muncul di layar-layar film, tapi beliau kemudian tertarik untuk menjadi seorang ustadz. Dan di era dulu awal-awal Pak SBY, Pak Joni Indo itu masih cukup dikenal ya, sampai kemudian dia wafat. Walaupun ada yang mengatakan balik ke agama yang lain, tapi saya hanya tahunya bahwa beliau kemudian meninggal ketika menjadi seorang dai ya, menjadi seorang ustaz. Demikian juga dengan Anton Medan. Anton Medan itu preman juga plus penjudi kelas berat ya. Beliau dapat hidayah masuk Islam, lalu bikin majelis taklim namanya At-Taibin. Lalu atas usul teman-temannya digedein majelis taklim menjadi pesantren, dan pesantrennya sekarang masih ada ya. Amat sangat membantu saudara-saudara kita yang ingin kembali kepada Allah. Walaupun sekarang beliau sudah wafat, tetapi tentu jariah tadi pesantrennya luar biasa. Usul khotim. Kita kenal dulu yang namanya Pepeng, jari-jari, kuis jari-jari. Juga dulu sama, hidupnya diwarnai dengan dunia keartisan, tapi menjelang wafat beliau begitu soleh. Kita kenal yang namanya Gito Rolis ya. Dia mengaku sendiri bahwa hidupnya dulu diwarnai oleh keglamoran ya, sebagai selebritis papan atas luar biasa. Tapi menjelang beliau wafat, masuk beliau kuburan jamaah, satu jamaah yang menekankan ibadah ubudiyah yang luar biasa, dan beliau kemudian meninggal dalam keadaan tadi menjadi dai. Demikian juga dengan si kutu loncat, siapa namanya? Heri Mukti juga sama. Beliau aku sendiri hidup dulu bergelimang dengan segala kemewahan, lupa kepada Allah. Di akhir hidupnya bahkan beliau menjadi seorang dai yang luar biasa. Nah, ini husnul khotimah tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga husnul khotimah adalah dia bisa jadi kita memang dari kecilnya memang sudah jadi muslim dan sebagainya, maka kita harus berupaya memagari diri agar akhir hidup kita ini benar-benar dalam keadaan taat. Caranya bagaimana? Sederhana saja. Kalau mau ada yang ngajak kepada ketidaktaatan, mohon maaf, saya takut su'ul khotimah. Itu sederhana. Baik itu yang ngajak manusia maupun setan yang berbentuk jin. Karena setan ada dua, minal jinnati wan nas. Ketika ada yang mengajak kepada tadi kesesatan, mengajak kepada fujur, mengajak kepada hal yang Allah benci, mohon maaf, saya takut dengan su'ul khotimah. Itu judul. Nah, yang ketiga, kata hijrah itu hurufnya adalah roh. Roh maknanya rotil. Rotil itu sebetulnya maknanya adalah ngakurin perbuatan kita dengan Quran. Rotil Quran tatil. Kita ini udah akur belum dengan Quran? Kalau kita belum akur dengan Quran, belum hijrah. Kalau bahasa Jepangnya ngejedog, ngejogrok di situ. Maksudnya bagaimana kita harus akur? Quran itu nilai-nilainya bersifat universal. Maka kata Allah di surat Al-Jasiyah ayat 20, hada basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah kurikulum hidup manusia. Siapa saja yang mau bisa baik. Bahkan orang di luar Islam pun bisa menjadi baik kalau mengambil values nilai-nilai Al-Quran. Nah, yang ironis kadang-kadang mohon maaf, Qurannya punya kita, nilai-nilainya yang ngamalin bukan kelompok golongan kita. Yang paling sederhana di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah yang membersamai kalian 24 jam di mana saja berada. Coba kalau orang beriman paham ayat ini, artinya mana mungkin dia mau korupsi. Tapi hari ini fakta menyebutkan negara yang paling bersih dari korupsi, urutan 1 sampai 5 tidak ada yang Asia Tenggara dan Timur Tengah. Negara yang paling bersih dari korupsi Denmark, Finlandia, Norwegia, Selandia, ada urutan Asia, tapi bukan negara yang mayoritas muslim. Singapura nomor 5, negara paling bersih.
Singapura. Kan mereka tidak punya Quran. Berarti kita tidak akur dengan ayat tadi. Itu problem. Berarti tidak hijrah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak yang namanya lingkungan bumi dan sebagainya di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Ternyata negara yang paling ramah dengan lingkungan juga bukan mayoritasnya muslim. Kembali Denmark, ya, Swiss, Luxembourg, Inggris dan sebagainya. Indonesia nomor sekian jauh banget. Berarti tidak akur ini kita dengan Quran. Belum rotil namanya. Hanya baru dibacakan saja Al-Quran itu, dilagukan saja Quran itu. Ya. Kemudian juga sederhananya di surat Juz 30, fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ayat apa sih substansinya? Inovasi. Kalau udah selesai pekerjaan satu, song-song pekerjaan yang lain dong. Jangan ngerjainnya 5 menit, rebahannya 2,5 jam. Belum merokok samsu sama ngopinya. Bagaimana mau bertanding dengan negara-negara yang lain? Maka saya pernah mengatakan apa? Korea Selatan merdekanya sama dengan kita tahun 45. Tapi fakta hari ini kita tertinggal begitu jauh. Merdekanya sama tahun 45 Korea Selatan. Dalam bidang teknologi dia punya Samsung, betul kan? Global itu sifatnya Samsung. Sedunia orang pakai Samsung. Alhamdulillah kita punya Haji Samsung, ketua DKM Anggrek Loka. Bukan Anggrek Loka, ketua RW Anggrek Loka, mantan ketua DKM. Kenal kan ketua DKM Anggrek Loka? Tadinya Pak Haji Samsung, sekarang jadi RW, itu kemarin baru memilih. Ya. Dalam bidang budaya dia punya K-pop, dia punya The Rose, dia punya Suju, dia punya Blackpink. Nah apa bu? Emang nggak boleh Ustaz tahu? Masa tahunya family keluarga? Kita belum bisa. Dalam perspektif kebudayaan maksudnya, bukan berarti saya juga sepakat dengan itu. Tapi ini adalah tadi substansi faidah parok tapan sebelum tiga parok. Ketika kita baca wal asri, apa sih kata Allah? Hei orang Islam yang punya wal asri, waktu hargai. Kan maksudnya begitu maksudnya. Waktu hargai. Tapi faktanya Jepang, ya, Jerman, urusan waktu nomor 1. Jangan main-main. Tapi orang Pondok Serut, orang Jelupang, kalau janjian jam 10, datang pas mau makan setengah 12, ada model itu. Orang Jelupang. Jadi kita belum akur, berarti belum hijrah ini. Nah, maka rotil itu maknanya hijrah. Yang terakhir, kata hijrah itu hurufnya tak maknanya adalah takwa. Apapun urusannya, kalau tidak punya bekal yang satu ini, kepala keciprut urusan. Maka Allah menganjurkan watazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian dalam hidup ini. Values yang paling top kata Allah untuk berbekal apa? Takwa kata Allah. Kenapa takwa itu paling hebat? Karena nanti benefit yang akan diraih gak main-main. Urusannya dunia akhirat. 1. Ketika di dunia dijamin 2 hal oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu berbekal takwa, dimanapun kamu, jadi apapun kamu, jadi bangsa apapun kamu, aku jaminkan 2 hal. Apa itu? Kalau ada problem, aku yang akan berikan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Dan aku akan berikan yang namanya rezeki yang tidak diduga-duga. Itu di dunianya. Nah, di akhiratnya nanti orang-orang yang bertakwa, Allah akan janjikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Allah akan masukkan orang bertakwa nanti ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, kalau 4 aspek ini kita bisa lakukan, insya Allah kita terkategorikan mendapatkan berkah pada setiap bulan Muharram karena kita telah berhijrah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bebas silahkan. Kalau nggak ada ya emang di belakang udah kerasa-kerasa bergerak ya. Kelihatannya rengginangnya udah mulai dibuntelin itu. Silahkan kalau ada bebas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang ada di hal utama adalah non muslim. Yang apa? Jenderalnya. Oh, jenderalnya. Ininya kemana-mana. Ya. Ya mohon maaf ya Pak. Ya memang pasnya lagi kejadiannya ini jenderalnya non muslim ya. Tapi ada juga Pak jenderal yang muslim yang balakacipur juga ada. Yang udah tahu itu anak buahnya Habib Rizik ditembak di ini, tapi ya sono lah emang Menteri Dalam Negeri bukan jenderal muslim juga. Pak Tito itu kan muslim ya, waktu beliau menjadi Kapolri kan. Kapoldanya juga muslim, Pak Iqdal kan. Ya, jadi maksud saya itu nilai Quran itu universal. Dia bisa dipakai dalam kebaikan oleh muslim dan non-muslim, bisa juga dipakai oleh non-muslim atau muslim. Walaupun efeknya tentu ya berbeda ya, resonansinya berbeda. Memang kasus yang Barada itu memang konteksnya tadi adalah semuanya non-muslim. Tapi nilai Al-Quran tadi di mana tidak berkata dengan sebenarnya, semestinya. Hanya mereka tidak beriman. Tapi banyak kasus-kasus yang lain, ya penggedenya juga kita juga gitu kan. Tapi tidak sebenarnya kan. Ya, artinya universal nilai Al-Quran tersebut. Ya. Cuman memang kita jadi merenung ya Pak. Ya Allah, ternyata di atas sana yang gede-gede itu ada kayak gitu ya. Jadi kita jadi ngelus dada aja Pak. Maksudnya mohon maaf Pak. Jadi luar biasa lah kalau saya pikir. Makanya saya sampai berpikir begini, ya Allah, sampai 1 bulan lebih, ya, mau 1 bulan, yang harus menjadi pengawas namanya DPR, semuanya diam. Mereka digaji oleh pajak-pajak kita untuk mengkritisi ya, semua yang dianggap bengkok, semua yang dianggap lurus. Maka saya sempat berpikir begini, mudah-mudahan ya ormas terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah itu menjadi watchdog, menjadi pengawal ya values, nilai-nilai. Dan saya sih pengennya nih, mohon maaf, NU Muhammadiyah jangan diseret-seret lah jadi penasihat presiden lah, nggak usah menurut saya kayak gitu. Kalau itu dikerjakan secara etis, ada politik tadi, politik etis, secara psikologi bagaimana kita mau mengawasi. Lawan kiai kita misalnya di sono, ya wong atasan kita di sono, repot Pak. Maka saya berharap mudah-mudahan NU netral, tidak diseret-seret ya ke istana, sehingga betul-betul mereka akan mengatakan yang hak tadi, tentukan. Kalau yang tadi yang resmi-resmi, maka saya bisa ngelus dada doang kepada dia yang digaji pajak itu, yang bengkok-bengkok nggak mau diluruskan. Itu gitu Pak, menurut keprihatinan saya sebagai ustadz kampung lah, gitu kira-kira gitu ya. Ya. Baik, ada lagi? Mantap. Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini agar berkah dengan doa ya. Mudah-mudahan doa ini didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni ya Allah dosa-dosa kami selama ini yang belum mampu berhijrah secara maknawi ya Allah, yang belum akur perilaku kita dengan Al-Quran ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah, sayangi anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah. Jaga mereka ya Allah, akidah, tauhid dan iman mereka ya Allah. Wajburna ya Allah, tutupi kekurangan-kekurangan kami. Kami hanya manusia biasa, manusia yang lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah hadir bersama kami. Warfa'ni ya Rabb, angkat derajat kami ya Allah, angkat derajat kami di dunia ya Allah,
Angkat derajat kami nanti di akhirat ya Allah, dan menjadi orang-orang yang mulia. Warzuqna ya Rabb, karuniakan rezeki kepada kami, rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya. Rezeki yang menguatkan anak-anak kami untuk taat kepada, rezeki yang menguatkan kami untuk semakin banyak takarub kepadamu dan takut kepada. Wahdina ya Allah, bimbing kami ya Rabb, beri kami petunjuk ya Allah, jalan yang lurus ya Allah, di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu pekat dihembuskan oleh syaitan dan hawa nafsu manusia ya Allah. Bimbinglah selalu kami ya Rabb, agar senantiasa berjalan di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Wa'afina, sehatkan kami ya Allah, jasmani dan rohani ya Allah, agar kami bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban vertikal denganmu dan kewajiban-kewajiban sesama manusia ya Allah, dengan tugas-tugas kekhalifahan kami. Wa'afina, maafkan ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan dan maafkan dosa-dosa kesalahan kami ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa lahir, dosa batin ya Allah, dosa-dosa yang Kau tidak sukai ya Allah, yang tidak Engkau ridhoilah ya Allah semua perbuatan kami ini. Rabbana wahai Rabb kami, atina, karuniakanlah kepada kami semua, fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yaitu dekat dengan Engkau dalam keadaan bagaimanapun ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surga. Qina azaban nar, jauhkanlah ya Allah, hindarkanlah kami ya Allah, keluarga kami ya Rabb dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.